Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah. Dan kali ini saya akan share tentang bagaimana membuat saluran di Teams kita dan bagaimana cara mengupload atau mengunggah berbagai jenis file di saluran kita. Mau tahu caranya? Simak videonya hingga akhir ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share dulu ya. Baik teman-teman, pada video sebelumnya kita sudah membahas terkait pembuatan kelas dan bagaimana cara menambah anggota. Dalam video tersebut dijelaskan terkait 3 cara menambahkan anggota ke dalam kelas. Bagi yang belum lihat videonya, boleh lihat di link deskripsi, saya akan cantumkan link video tersebut ya. Nah, jadi kali ini saya ingin share tentang bagaimana membuat saluran, kemudian kita mengisinya dengan file-file pembelajaran. Jadi terlebih dahulu kita masuk ke dalam Microsoft Teams kita, ke dalam aplikasi Microsoft Teams kita. Jadi ini teman-teman sudah login, sebelumnya kita sudah login ya. Dan kita memilih salah satu kelas yang ingin kita isi dengan channel yang baru. Saya di sini memilih Matematika 11 IPS 1. Oke, jadi untuk membuat saluran atau channel kita boleh memilih yang titik 3 ini, lalu kita pilih tambahkan saluran. Jadi kita bisa memilih titik 3 ini lalu tambahkan saluran, atau terlebih dahulu masuk ke dalam kelas dan pilih titik 3 ini lalu tambahkan saluran. Oke, sekarang kita ingin menambahkan saluran ya. Nama saluran kita karena kita berada di kelas 11 IPS 1, jadi saya beri nama salurannya, misalkan ini materi bab 1 terkait dengan induksi matematika. Ini agar saluran kita lebih rapi ya. Saya sarankan untuk teman-teman yang baru membuat saluran di sebuah kelas, baiknya saluran itu adalah bab setiap pelajaran. Misalkan bab 1 itu tentang induksi matematika, bab 2 itu tentang proglin. Jadi kita berikan nama untuk saluran pertama itu kita berikan nama induksi matematika, saluran kedua itu namanya proglin, dan seterusnya teman-teman. Jadi ini deskripsi opsional, boleh kita isi boleh juga tidak, dan privasinya bisa kita ubah ke pribadi saja. Misalkan saluran ini hanya untuk kita saja atau orang-orang tertentu saja. Jadi kita bisa memilih orang-orang tertentu yang bisa melihat saluran ini. Tapi saya pilih standar saja, dapat diakses oleh semua orang. Lalu saya pilih tambahkan. Nah, jadi teman-teman, untuk membuat saluran itu sangat mudah. Saluran ini bisa kita kirim atau kita share kepada siswa kita. Jadi cukup dengan klik titik 3 yang tadi ya. Klik titik 3 lalu kita pilih dapatkan tautan ke saluran. Nah, maka kita akan memperoleh link dari atau tautan dari saluran atau channel ini. Tinggal kita salin lalu kita perpendekkan ya, seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan siswa kita mengklik link ini, nantinya langsung masuk ke saluran ini. Oke, baik. Jadi ini sudah kita buat saluran yang pertama tentang induksi matematika. Nah, sekarang kita ingin buat saluran yang baru lagi. Tinggal pilih titik 3 yang tadi. Oke, ini titik 3. Lalu kita pilih tambahkan saluran. Misalkan ini contoh saja ya. Misalkan 3.2, nama salurannya itu adalah program linear. Deskripsi tidak perlu saya isikan, dan lalu tambahkan. Nah, begitu seterusnya teman-teman. Ini sudah ada 2 saluran yang telah kita buat. Nah, sekarang karena sudah ada beberapa saluran yang kita buat, kita kembali ke saluran yang pertama, yakni induksi
matematika. Nah, di saluran yang pertama ini kita ingin mengunggah file atau apa saja yang bisa kita lakukan di saluran ini. Ya, coba kita lihat. Ini saluran general atau umum otomatis ada ketika kita membuat saluran kelas yang baru. Nah, ini saluran ini yang induksi matematika dan yang saluran 3.2 ini adalah saluran yang baru kita buat. Nah, sekarang apa saja yang bisa kita buat di saluran itu? Yang pertama adalah ini postingan untuk melihat apa saja yang sudah kita posting. Jadi kita bisa melakukan percakapan di sini, ya, ini percakapan. Terus ada beberapa fitur di sini. Kita bisa membuat pengumuman, lalu kita bisa kirim ke beberapa saluran, ya. Misalkan sebentar saya akan contohkan. Kita akan mengupload file ya di saluran ini, lalu kita akan bagikan ke kelas paralel kita. Misalkan kelas kita adalah 11 IPS 1, lalu saya tidak perlu memposting lagi file atau materi di kelas 11 IPS 2, tapi cukup dengan saya membagikan file ini ya ke kelas yang lain. Oke, jadi sebentar saya akan contohkan ya teman-teman. Nah, yang kedua ini kita bisa melampirkan beberapa file. Nah, ini kita bisa mengambil file dari tim atau saluran yang telah kita buat. Kemudian kita bisa mengupload file dari OneDrive. Misalkan kita sebelumnya sudah pernah menyimpan file di OneDrive, jadi kita bisa mengambil file dari tempat penyimpanan kita. Kemudian kita bisa mengunggah materi atau apapun itu file dari komputer kita. Oke, dan ini emoji ya teman-teman. Nah, ini emoji. Nah, sama seperti emoji lainnya ya. Misalkan kita kirim ini. Nah, seperti itu. Nah, oke, jadi bisa ini GIF atau gambar bergerak ya. Oke, dan ini ini ada beberapa stiker, dan di sini ada beberapa opsi. Misalkan ada planet ya, ada terumbu karang dan lain-lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri, bisa mengekspor sendiri ya, gambar-gambar apa saja atau apa saja yang ada di dalam sini. Nah, seperti itu. Nah, di sini ini stream ya. Misalkan ya teman-teman, ini stream ketika kita sudah melakukan live meeting atau rapat melalui virtual. Nah, hasil pertemuan kita, live meeting kita tadi yang telah direkam, maka bisa kita dapatkan di stream. Stream ini bagian dari Microsoft Office 365 juga ya. Oke, terus ini misalkan prize atau penghargaan ya, kita bisa berikan kepada seseorang. Jadi ada beberapa lencana yang bisa kita berikan kepada orang lain. Ini misalkan ada siswa kita yang pada saat mengerjakan tugas itu hebat sekali atau luar biasa cara pengerjaannya, kita bisa mengirimkan ini, lalu memberikan catatan-catatan, lalu kita ketikkan namanya. Oke, nah, dan kita juga bisa mencantumkan link dari YouTube, lalu kita kirim. Oke, nah, dan beberapa aplikasi lain seperti Form dan Wikipedia dan beberapa aplikasi lainnya. Nah, sekarang saya ingin mencontohkan
mengunggah file agar channel kita atau saluran kita lebih rapi, siswa-siswa kita itu lebih mudah mendapatkan file yang telah kita upload, baiknya kita menguploadnya di file. Jadi bukan di postingan teman-teman. Karena kenapa? Memang pada saat ketika kita mengupload materi di sini, file misalkan file tentang induksi atau materi tentang induksi matematika, memang siswa kita bisa melihat. Tapi misalkan siswa di sini sudah banyak berdiskusi atau bertanya, dan akhirnya file yang telah kita unggah tenggelam. Jadi baiknya saya sarankan kita mengunggahnya di file, ya, di file. Karena ketika kita habis mengunggah file, maka pemberitahuannya akan masuk ke postingan juga. Oke, ini file. Jadi di file ini ada beberapa tab, ya. Jadi kalau misalkan kita memilih tab baru, kita memilih salah satu dari ini, berarti kita baru mau membuat, teman-teman, seperti itu. Contoh ya, saya pilih ini. Nah, ini baru kita mau membuat. Misalkan materi induksi. Buat. Nah, jadi ini Office 365, teman-teman. Jadi di sini kita bisa menuliskan misalkan pembuktian induksi matematika dapat dilakukan dengan 3 cara dan seterusnya, ya aja. Lalu kita tutup. Oke, tutup. Nah, teman-teman, ini secara otomatis filenya sudah tersimpan. Kita buka ya untuk memastikan apakah filenya memang tersimpan. Nah, ini sudah ada ya, teman-teman. Jadi kita tidak perlu menulis atau menyimpan secara manual, misalkan kayak menggunakan Ctrl S dan sebagainya. Karena ini online, jadi secara otomatis kalimat demi kalimat yang telah kita ketikkan itu akan tersimpan secara otomatis. Oke, kita tutup. Jadi bisa dibedakan ya, teman-teman, perbedaan dengan tab baru dengan tab unggah. Ketika kita memilih baru, berarti kita baru membuat filenya. Kalau kita memilih unggah, artinya sudah ada materi yang sudah kita siapkan, tinggal kita masukkan ke sini. Nah, misalkan ini saya pilih, ini induksi matematika, materi induksi matematika, saya unggah, dan ini sedang berproses, bisa dilihat, teman-teman. Nah, ini sudah berhasil. Oke, ini sudah berhasil. Nah, dan salin tautan ini kita bisa mengambil tautan dari channel kita, kemudian kita kirim ke siswa. Oke, kita data saja. Dan selanjutnya kita bisa mengunduh, misalkan materi induksi ini kita mau unduh kembali, bisa diunduh. Nah, seperti ini, teman-teman. Kita pilih dulu, kemudian kita unduh. Dan ketika kita memilih untuk menjadikannya tab, maka dia akan muncul di sebelah atas seperti ini. Nah, ini materi induksi akan muncul di tab paling atas, teman-teman. Bisa dipaham ya. Kita kembali ke file. Jadi kita hapus saja tabnya, tidak perlu. Nah, jadi yang bisa kita unggah ke sini juga, kita bisa mengunggah video MP4 berupa MP4, ya, audio, dan jenis-jenis file lainnya. Oke, jadi teman-teman, ketika ingin mengirimkan file, misalkan link YouTube ya, dan ingin mengirimkan tersebut ke beberapa kelas, caranya seperti ini agar tidak mengirimkan satu persatu ke kelas yang lain. Misalkan ya, di kelas 11 itu matematika wajib kita mengajar 4 kelas misalkan. Jadi tinggal caranya supaya tidak repot, kerepotan harus ke setiap kelas membagikan link YouTube-nya. Caranya seperti ini saja. Caranya itu kita buat pengumuman, lalu misalkan judulnya, misalkan penjelasan
tinggal copy link YouTube yang kita inginkan ya. Kemudian kita kembali ke Teams, lalu kita kopikan ke sini. Nah, ini di YouTube sudah muncul. Setelah itu teman-teman tinggal kita posting ke beberapa saluran. Nah, ini tinggal kita pilih saluran yang lain. Misalkan kita ingin mengirimnya ke ini kelas 11 MIPA 4 di saluran yang sama Induksi Matematika, juga di kelas IPA 5 di saluran yang sama. Jadi cukup dua, kita akan mengirimnya ke 11 IPA 4 dan 11 IPA 5 dengan saluran yang sama Induksi Matematika. Lalu kita pilih perbaharui teman-teman. Oke, perbaharui. Nah, ini sudah muncul. Ini ya Induksi Matematika. Ini di kelas IPA 4 dan ini di kelas IPA 5. Nah, tinggal kita kirim. Oh ya, sebelum kita kirim, supaya lebih keren, kita ganti dulu ilustrasinya. Jadi kita pilih ilustrasinya ini saja. Oke deh, tinggal kita kirim. Oke teman-teman, jadi ini sudah ada ya file YouTube. Ini file YouTube yang sudah kita kirimkan ke beberapa kelas. Ketika kita mengecek di kelas lain, misalkan kita cek di kelas 11 IPA 5 di saluran induksi matematika atau di channel induksi, maka akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah muncul dan kita akan lihat bahwa file ini dikirimkan kemana saja. Bisa kita lihat di ini ya. Nah, ini artinya file ini dikirimkan ke 3 kelas. Oke baik, jadi sekiranya itu yang bisa saya share hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, and share. Siapa tahu dengan kita share video ini, maka orang-orang yang di sekitar kita bisa terbantu dengan adanya video-video ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.